Halo, kita berjumpa kembali anak-anak semua dalam pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 1 SD. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar pada pelajaran yang 10 tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian ya? Semoga di tahun yang baru semangat kita juga baru. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak semua diharapkan bersyukur kepada Allah Bapa yang telah menciptakan alam semesta untuk kebahagiaan manusia. Dan yang kedua, memelihara dan melestarikan alam sekitar kita. Oke anak-anak, apakah sudah siap? Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau menciptakan bagi kami langit dan bumi dan segala isinya. Berkatilah kami agar mampu memelihara ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama, Allah ciptakan terang. Hari kedua, jadilah cakrawala. Di hari ketiga, Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat, jadilah bulan bintang. Hari kelima, diciptakan binatang. Di hari keenam, jadilah manusia. Hari ketujuh, Allah memberkatinya. Hari lepas hari, Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari, Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Pada hari keempat, jadilah bulan bintang. Hari kelima, Dia ciptakan binatang. Di hari keenam, jadilah manusia. Hari ketujuh, Allah memberkatinya. Hari lepas hari, Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari, Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari, Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari, Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Halo anak-anak, ayo keluarlah sebentar menuju halaman rumahmu. Lalu amati alam di sekitarmu, apa saja yang kalian lihat.
Apakah yang sudah kalian lihat? Apakah langit, awan, kucing, matahari, manusia, kupu-kupu, pohon, ataukah burung? Atau mungkin ada yang lain? Siapa yang sudah melakukan pengamatan di halaman rumahnya masing-masing? Anak-anak, itulah kebesaran Tuhan, itulah keajaiban Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Kita percaya semua yang hidup, yang ada di sekitar kita diciptakan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini sebuah doa dalam doa aku percaya ya anak-anak, dinyatakan iman akan Allah pencipta langit dan bumi. Mari mengamati gambar betapa senang kita berada di alam yang indah ini. Ada kebun yang indah sekali, sungai yang bersih, airnya jernih, tidak ada sampahnya. Pasti segar sekali bila kita mandi dan bermain-main di sana. Sungguh indah bukan anak-anak? Juga mari lihat laut yang luas, udara yang bersih, juga gunung yang tinggi. Udaranya segar, menambah kesehatan bagi kita semua. Anak-anak, sungguh ajaib karya cipta Tuhan itu. Lihatlah, ada hutan yang lebat, sawah yang menghijau. Hati kita pasti kagum dengan karya Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kuasa menyediakan alam yang indah ini untuk kita semua. Nah, tetapi sebaliknya kita akan sedih bila menyaksikan alam yang rusak. Coba lihat anak-anak, ada penebangan liar, kemudian sampah yang ada di sungai. Sungguh menyedihkan sekali ya. Ada kebun yang tidak terawat, gunung yang gundul. Ini contoh kerusakan alam. Kerusakan alam ini dapat menimbulkan penyakit. Dan kerusakan alam disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Mari anak-anak, jawab dalam hatimu pertanyaan berikut ini. Mengapa ada alam yang indah? Mengapa ada alam yang rusak? Mengapa bisa terjadi demikian? Kemudian, siapa yang merusak alam ciptaan Tuhan? Anak-anakku, kita semua harus mencintai dan melestarikan alam ini. Mari kita belajar bersama kisah penciptaan alam melalui kitab Kejadian bab 1 berikut ini. Selamat menyaksikan ya anak-anak. Kita belajar dari firman Tuhan. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam.
itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Anak-anakku, Tuhan menciptakan alam seisinya selama 6 hari. Tuhan melihat semua ciptaannya baik adanya. Tuhan menciptakan alam seisinya untuk kebahagiaan manusia. Dan manusia diberi tugas
untuk memelihara dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Apakah anak-anak siap mendapatkan tugas kuasa dari Tuhan ini? Dan urutan ciptaan Tuhan, anak-anak, hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuhan, hari keempat matahari, bulan, bintang, hari kelima binatang, hari keenam manusia, dan hari ketujuh Allah memberkati ciptaannya. Ayo, kita diciptakan hari keberapa, anak-anak? Marilah kita renungkan ya, anak-anakku. Sudahkah aku memelihara alam lingkungan dengan membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan, memelihara hewan dan tanaman, dan lain-lain? Marilah anak-anak, mulai saat ini kita membangun niat dalam diri kita. Pertama, untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengembalikan barang, mainan, atau alat tulis, buku ke tempatnya semula setelah dipakai agar tetap rapi. Yang ketiga, memberi makan atau minuman pada hewan peliharaan yang ada di rumah. Yang keempat, merawat tanaman yang ada di rumah. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena telah menciptakan alam yang indah. Berkatilah kami agar mampu memelihara dan melestarikan semua ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pelajaran hari ini, anak-anak. Sampai jumpa untuk pelajaran berikutnya. Salam sehat, tetap jaga kebersihan, kesehatan kita untuk menjaga keselamatan kita bersama. Tuhan memberkati.